Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian bersama Kak Budi di channel Kisah Horor. Mengkape telat guys. Gimana Kak? Gimana Kak? Oke, Ada cerita menarik apa Kak ini? ini Kak Tian. Eh, ada sebuah cerita dari teman lama ini. Dia itu mempunyai tetangga yang kemungkinan ini rata-rata hidup di kota kami itu standar, penghasilan standar. Mungkin kalau rezeki itu dari Gusti Allah ya itu. Ya, benar. Entah dia itu tanam pari atau padi atau jagung atau tanam sawah, itu sama-sama lah. Kalau warga sekitar ya paling sawahnya segitu. Ini yang menjadi keheranan di tetangga sekitar itu kan gini, rata-rata misal orang pabrikan segitu, terus tapi kenapa dia bisa membeli eh, tanah, dia bisa membeli kebutuhannya cukup melimpah. Lah, rumor yang beredar di tetangga sekitar rumah teman saya itu adalah bahwa dia itu mempunyai pesugihan. Wow, pesugihan. Pesugihan Kita again. bahas pesugihan guys ya. Sorry ya ini. Pesugihan itu kata tetangga sekitar itu memang lain dari yang lain. Unik, katanya unik. Kok bisa Kak? Katanya kalau yang umum itu umum tuyul, misal kayak babi ngepet ataupun eh, omah bubrah tah kepiye, Ya. atau pesugihan yang kereta kencana, Benar. ataupun apapun jenisnya yang berada eh, di Pulau Jawa ini, kemungkinan pesugihannya hampir sama dan rata-ratanya seperti itu. Dan kalau jenengan tahu di gunung apa itu yang ritualnya harus gini, itu kan ada juga, tapi dia tidak melakukan itu. Dan rumor yang beredar itu pesugihannya adalah kumpul dengan gondorwo, tapi mintanya adalah gini, karena yang katanya gendruwo itu adalah hiper estit egg gitu, hiper estit egg gitu. Jadi mohon maaf, kami sensor E-nya, kami sensor. Tak jelaskan lagi daripada Mas editor nanti kesulitan ngedit, tak tit gitu aja. Manual. Manual. Oke. Ini oke, ini pumpung ketemu sama Kak Tian. Oke. Saya mau menanyakan ini karena cerita itu sangat liar atau berkembang di masyarakat menjadi rumor yang tidak baik dari kalangan warga sekitar itu. Apakah benar menurut pandangan dari anak indigo ini pesugihan genderuwo hyperesthetic egg itu apakah ada? Terus bagaimana cara mengambilnya? Bukan ini, mohon maaf pemirsa, bukan tutorial untuk mengambil pesugihan ya. Mohon maaf, saya perjelas lagi ini. Ini saya pumpung ketemu sama Kak Tian yang anak indigo ini, saya mau menanyakan proses dari pengambilan si pesugihan ini, terus nanti apakah memakan korban jiwa atau korban yang ditumbalkan, ataukah hanya meminta ini saja, atau apakah bagaimana nanti. Tolong kalau sepengetahuan Kak Tian, monggo, biar pemirsa juga tahu bahwa ada sisi lain dari pesugihan yang tidak umum atau pesugihan rekening unlimited atau eksklusif, Anti anti mainstream lah. Kalau yang mainstream itu tuyul ya, misal seperti itu sudah umum. Okay. Tapi ini anti mainstream, betul-betul betul-betul baru
terdengar di telinga Out gitu. of the box. Out of the box ini. Oke, bagi rekan-rekan teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon maaf, ini pesugihan ini mungkin unlimited ya. Jadi mungkin untuk 18 plus nanti kita judulnya 18 plus. Khusus nih. Bukan untuk bocil. Bukan untuk bocil. Mohon maaf bocil jika nonton video ini. Ini hanya sekedar konten ya. Bocil. Oke. Kak Tian, monggo silahkan dari segi mananya dulu. Oke. Dari pandangan tentang rumah tangganya seperti apa kira-kira seperti itu. Oke, saya sudah menangkap beberapa gambaran memang. Tapi lebih awal kita bahas dulu tentang tadi pesugihan tadi. Mungkin saya akan bahas sekilas tentang jenis-jenis pesugihan. Pesugihan itu kan memang sesuatu hal yang dilakukan oleh sebagian orang yang ditujukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak normal, contoh kekayaan tidak normal, kemudian kelancaran usaha yang tidak normal, kemudian apapun itu yang membuat orang yang mengambil pesugihan ini memiliki sebuah power atau memiliki cheat kalau di dunia game, memiliki cheat untuk lebih cepat sampai ke tujuan seperti itu. Nah, ada yang memang dia diakatkan, ada yang dia akad sendiri, ada juga yang dia memang ditawari atau meminta bantuan sama orang pintar ya. Bisa. Itu ditawari kategorinya itu. Oke. Ditawari ini bisa dari orang pintar atau dari rekomendasi teman, atau bisa juga memang karena dia memiliki kapasitas, contoh seperti orang indigo atau orang-orang yang memang bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut, tapi dia tidak memiliki iman yang kuat. Akhirnya, ayo kamu tak kasih ini, tak jamin mau uang berapapun, kamu mau ingin apapun, saya beri. Tapi syaratnya ini. Seperti berarti itu. Barter. Unlimited ya, barternya seperti itu. Oke. Tapi apakah itu tadi tidak mengorbankan Amit Sewu dari anak ataupun suami ini? Kalau genderuwo ini berarti yang menjadi teman tidur berarti kan harus wanita dong. Misalkan tuyul itu kan harus si perempuan karena ini tadi SGM-nya kan gitu loh. Asupan gizinya susu gemblodong kan kudune itu. Oke. Nah, berarti kalau katakanlah pesugihannya ini tadi berarti kan harus wanita. Gak mungkin pria dong. Masa tutup kan ya tidak mungkin. Pedangan ya. Oke. Jadi kalau yang saya rasakan dari cerita Kak Budi, memang orang ini dia tidak pernah akad, dia tidak pernah memiliki perjanjian apapun dengan dukun atau dengan makhluk yang direkomendasikan oleh dukun, tidak. Jadi wanita ini memang memiliki sisi spesial yang dia itu sangat-sangat sering sekali dihinggapi, terus disenangi dan dicintai oleh makhluk gaib, terutama dalam hal ini adalah genderuwo. Karena apa? Mungkin kalau menurut saya seperti Kak Al, kalau Kak Budi tahu, dia itu punya satu sisi di mana dia itu paling sering diganggu atau digoda oleh makhluk-makhluk yang memiliki jenis kelamin wanita. Dalam hal apapun, baik itu memang penunggu sebuah tempat yang angker, bahkan ratunya saja suka dengan dia. Itu disebabkan oleh apa menurut Kak Tian ini? Bisa jadi tanggal lahir, bisa jadi memang terah keturunan, bisa jadi memang ada sangkut pautnya zaman dahulu antaranya makhluk gaib ini dengan mbahnya, misalnya dulu pernah ditaklukkan atau memang pernah ada sebuah kesemseman apa sih istilahnya, pernah jatuh cinta mungkin seperti itu. Nah, turun kepada cucunya, bisa juga seperti itulah. Kalau yang berdasarkan cerita Kak Budi adalah dia itu memang memiliki tanggal lahir spesial, kemudian ada apa gitu di daerah sini
itu ada satu magnet, kalau saya katakan ada satu magnet yang memang membuat makhluk-makhluk seperti itu akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, setelah dia dapat oleh wanita ini, mungkin kalau kalau boleh dikoreksi ini, suaminya ini dalam hal pemuasan kurang, benar gak sih kak? Atau mungkin pernah dengar cerita atau seperti apa gitu? Tidak. Tidak. Kalau sepengetahuan si tetangga-tetangga sekitar, si pria juga sehat jasmani rohani. Dia tinggi badannya juga 180 loh. Putih Proporsional sekali juga ya. Ganteng juga. Usianya terpautnya mungkin kalau pria masih 65 masih strong ya kan. Katakanlah si wanita ini katanya itu umur 65 juga. Jadi satu pantaran. Tapi yang menjadi heran tetangga-tetangga itu, di usianya yang 65 tahun ini bodinya masih bagus, amit sewu, bodinya masih bagus, kulitnya memang masih memang kulit kuning langsat. Yang heran lagi, dia belum beruban. Ini Iya, itu 65 tahun ya. Dia tidak pernah melakukan olahraga secara lari lah, kerja ya nggak kerja sekarang. Tapi kalau umur seusia 65 tahun harusnya itu ubannya udah banyak. Tapi itu kerutan wajahnya pun nggak ada. Kulitnya kuning langsat bagus. Bodinya masih bagus. Tetangga itu masih hebohnya di situ. Di antara teman-teman sebayanya saya sudah meninggal mungkin keriput sudah rambutnya putih ban semua di usia 60. Tapi kalau untuk rambut beruban, dia terus terang tidak pernah mengecat rambut, memang masih hitam murni. Itu yang menjadi tanda tanya si orang-orang sekitar yaitu. Tapi kalau menurut saya memang ada hubungannya antara wanita ini dengan sosok gaib yang menyukai. Jadi saya ini tidak sebatas asumsi lagi, saya mendapat gambaran bahwa memang wanita ini ya kan ketika sedang berselisih dengan suaminya, sosok genderuwo ini hadir. Sosok genderuwo ini hadir. Kemudian yang namanya orang sedang bertikai dalam rumah tangga kan tidak mungkin satu kamar. Iya kan. Nah, betul. Akhirnya ada sosok ini menghampiri. Istilahnya dia menjadi badut pada malam itu. Iya, yang menghibur. Seperti itu. Ya mungkin karena pengaruhnya atau mungkin dia genderuwo ini punya power untuk memperbaiki mood wanita tersebut, sehingga akhirnya dengan rayuan-rayuan, karena gini, genderuwo ini masuk dalam kategori makhluk yang genit. Benar. Ganjen, makhluk yang genit. Tulang lunak. Kalau lunak bukan. Iya, ora ya. Bukan. Karena ya. saya belum pernah menemui genderuwo yang kamu belum pernah. Sama sekali belum. Asin. Hai Besti. Enggak ada ya berarti. Bisa kali. Enggak ada Kak, enggak ada. Kamu nyenyi. Kan enggak ada teman-teman. Nah. Jadi kalau saya menangkap satu peristiwa memang ini langsung jadi wanita ini ditemui langsung sama genderuwo ini. Dia berkata bahwa kamu lebih baik untuk cerai. Meminta seperti itu. Kamu lebih baik cerai, kamu lebih baik berpisah, kamu sama saya saja. Nanti apapun yang kamu minta. Kamu mau cantik, siap. Kamu mau kaya, apalagi. Kamu mau awet muda, bisa banget, seperti itu Kak. Gitu. Nah, jadi mungkin yang Kak Budi katakan ada benarnya, dan saya membenarkan karena saya mendapatkan gambaran tersebut. Jadi kalau Kak Budi
mengatakan bahwa orang-orang di daerah tersebut yang memang notabene bermata pencaharian sebagai petani, dan Yes. kita tahu petani memang kalau sawahnya tidak benar-benar besar dan dia bukan juragan besar, memang kan penghasilannya mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anak seperti itu kan. Tapi kok kenapa dia bisa beli ini beli itu, menjadi pemanen sawah, pemanen tanah seperti itu. Iya, juragan tanah juga. Beli tanah sana sini ya, mungkin karena ini tadi, karena pengaruh dari genderuwo ini, hanya kamu sementara lagi gini dulu. Nah, dituruti. Setelah dituruti, genderuwo ini memberi feedback. Oke, kamu mau minta apa? Awet muda misalnya. Iya. Nah, mungkin itu masuk akal. Karena memang sampai umur segitu, ya kan, rambutnya masih hitam. Iya. Ya kan, kerut tidak ada, Tidak body ada. masih goals banget, ya kan. Bagus ya. Ya, berarti kan memang mungkin yang diminta pertama itu. Nah, setelah itu baru nanti kekayaan tadi. Karena genderuwo ini tidak memiliki akad apapun atau tidak memiliki tanggungan apapun, dia pun tidak punya ratu, tidak punya raja atau seperti apa, jadi dia tidak perlu untuk membayar istilahnya Feedback lagi pajak. ke ya, pajak atau retribusi terhadap rajanya, ya kan. Nah, dia itu akhirnya wis ngene wae. Kowe karo aku ngono. Kowe puas, aku yo seneng. Kowe taweki apa sih karepno sisan. Nah, seperti itu. Nah, puncaknya adalah ketika si wanita ini memang benar-benar bisa bercerai atau suaminya meninggal dan wanita ini bisa pure dengan genderuwo ini, mungkin kekayaannya akan berlipat-lipat ganda lagi kan. Itu konsekuensi jika masih punya suami. Mungkin dalam rumah tangganya akan sering bertikai. Yes, itu betul. Oke, pertama ya, Terhadap akan suami, terhadap anak-anak. Oke, itu juga diamini sama tetangga sekitar, tetangga rumah teman saya itu. Berarti memang dua hal yang menjadi efek ini sudah terjadi. Yang parahnya lagi, Kak Tian, anak pertama ini kan sudah menikah, sudah mempunyai anak, lagian tidak tinggal serumah, jauh, rumahnya masih satu kecamatan, cuman beda jauh. Ada rumor yang menyebutkan bahwa anaknya ini yang pertama mengetahui bahwa ibunya ini gitu, dia tidak menerimakan, misal seperti itu. Tapi di kemudian hari, walau alam, ini pas waktu COVID kemarin, ya. anaknya meninggal. Rumor yang beredar juga di masyarakat berkembang, itu apakah itu efek tumbalnya ataupun ini sudah kersane Gusti bahwa sudah jatuh tempo dia meninggal dunia. Tapi selang beberapa saat sebelum meninggal itu berselisih paham dengan si ibu kandungnya tadi. Iya. Terus menantu, cucu-cucunya itu tidak ada yang mau datang ke rumah neneknya sampai sekarang. Katanya seperti itu. Entah ini nanti bisa diimbas atau konsekuensi dari sebuah pesugihan yang dengan genderuwo hiper tadi, ataukah tidak, menurut Kak Tian seperti apa? Kalau setahu saya, ini saya belum melihat ke sana dulu. Ini setahu saya memang orang yang memiliki perjanjian atau memiliki hubungan, baik itu kerjasama atau hal apapun dengan makhluk gaib, memang pertama auranya tertutup pasti dia akan kalau orang melihat itu pasti jijik gitu loh, kemudian risih, kemudian seperti apa. Nah,
Yang keduanya memang akan berimbas ke rumah. Contoh, rumah tersebut akan terlihat seperti suwung Ya. atau angker, mungkin Ya. seperti itu, dan tetangga kanan kiri pun akan merasa seperti Tidak akur. seperti itu, akan bertolak belakang gitu loh. Yes, seperti jaga jarak. Betul sekali. Seperti apa sih? Karena dari segi tetangga bilang bahwa dia itu kakek cangkem, Metsewu. Dia banyak bicara, terus bicaranya itu ngelanturnya tapi jebres gitu. Misal, Bayu, utang berasmu wingi 2 kilo rambut sahur. Lah, terus tetangga yang pada ngumpul itu kan jadi risih gitu loh. Jadi tidak respect lagi ke mereka. Padahal misal ada kesusahan ataupun ada hajatan seperti kita di tetangga kita masih tetangga teman saya itu masih Syukuran NO gitu itu kan juga kirim doa arwah ataupun kajatan lah itu pada tidak mau datang gitu ya, datang cuman sekedar kerabat, tapi untuk tetangga sekitar tidak ada yang respect gitu kan ya. Mungkin imbasnya gitu juga iya. Nah, tanpa wanita ini sadari, memang efek selain tadi rumah menjadi suwung tadi, mungkin yang namanya makhluk gaib kan dia licik. Ya. Dia licik, apalagi dia yang tidak memiliki aura atau apa istilahnya, tergolong makhluk yang seperti putih-putih lah. Kita ibaratnya kedua ini hitam. Dia tidak memiliki sisi putih. Dia tidak memiliki, mungkin adalah 1 atau 2 kebaikan yang dia miliki, entah dalam hal apapun, tapi kan tidak sebanyak yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang tergolong makhluk-makhluk putih ini. Nah, jadi dia memang meminta hubungan badan dengan wanita ini, tapi tanpa wanita ini sadari dan tanpa wanita ini ketahui, keluarganya yang juga menjadi korban tadi. Mungkin karena memang dia kan butuh power lebih kan, makhluk genderuwo ini kan butuh power lebih lah. Mungkin dengan adanya kematian, dengan adanya korban atau apapun, mungkin itu akan menambah power bagi dia. Selain dia berhubungan ini, mungkin juga akan menambah powernya. Tapi jika ada nyawa yang dikorbankan di sini, dia akan lebih cepat untuk upgrade powernya, akan lebih cepat. Itu. Mungkin itu relate juga dengan yang Kak Budi katakan tadi, yang anak pertamanya sehingga akhirnya meninggal setelah berseteru. Mungkin gini, ketika wanita ini merasa terancam atau wanita ini merasa dirinya itu sudah ada yang mengetahui, di samping sisi suaminya, oh iya, mohon maaf, suaminya ini sudah tahu nggak sih jika mempunyai hubungan khusus dengan makhluk ini? Sepengetahuan Kak Tian ini, suaminya tahu, tapi karena memang tertutup dengan begitu besar cinta suaminya terhadap istrinya. Mungkin kan banyak orang yang berkata bahwa, Pak, istrimu itu memiliki hubungan yang tidak normal dengan makhluk gaib. Mungkin tidak 1-2 orang, banyak orang, bahkan ada orang pintar atau ustadz di daerah tersebut. Mungkin ini saya mendapatkan satu gambaran orang yang berpenampilan seperti seorang pemuka agama. Dia berkata kepada si suami bahwa istrimu itu memiliki hubungan tidak normal dengan makhluk gaib, tapi karena besar rasa cintanya tadi, itu tertutup. Enggak, istriku enggak mungkin seperti itu. Walaupun memang dia itu orangnya keras kepala, kalau saya beri nasihat tidak pernah didengarkan, tapi saya yakin dia bukan orang yang seperti itu. Nah, jadi suaminya ini tahu, tapi lebih ke positive thinking terhadap istrinya, seperti itu. Oke. Tapi imbas dari yang anaknya meninggal ini ndak, menurut Kak Tian belum ada sangkut pautnya dengan ini ya, kalau jenengan lihat? Ada. Oh, berarti memang
menurut jenengan ini apakah tadi ya, jika ada nyawa yang menjadi taruhan berarti power saya semakin strong. Benar Dan sekali. kemungkinan permintaan yang misal dari kecantikan, kekayaan bisa terlaksana dengan tambah powernya tadi. Iya, mungkin untuk persentasenya yang awalnya hanya 30%, karena adanya nyawa yang ditumbalkan ini atau nyawa yang ditagih ini mungkin akan menjadi 60 bahkan 75 seperti itu. Oh iya Kak Tian, ada tambahan cerita lagi terkait ini tadi. Oke, anak kedua cowok baru saja menikah pun si menantunya ini amat jauh langsung meninggal dunia. Apakah ini juga efek dari tadi, ada sangkut pautnya dengan tadi ataupun tidak? Karena memang kenapa sih anaknya cewek yang pertama meninggal, menantu kedua cewek juga meninggal, terus anaknya ketiga suaminya ini tidak cocok dengan mertuanya tadi sehingga nikah langsung cerai. Yang menjadi pertanyaan kan juga itu, jangan-jangan tetangga itu suundunnya seperti itu, kayak engkau anaknya sing wedok dijaluk sisan. Lah ini kan bagaimana? Tapi kalau memang sudah berdua ya semoga-moga yang kedua ini memang betul-betul jatahnya untuk meninggal dari Gusti Allah, itu meninggalnya seperti itu. Itu yang menjadi kecurigaan tetangga dari teman saya itu loh. Oh, kalau anak yang kedua itu entah, ini saya tidak tahu karena memang saya belum pernah menemui tadi yang Kak Budi ceritakan. Iya. Sepertinya tidak sakit ya Kak, atau bagaimana? Iya, sakit memang ya? sakitnya itu ya kurang lebih memang 1 tahun lah, tapi 1 tahun terus langsung meninggal dunia. Tapi rumahnya pun tidak satu rumah dengan mertuanya tadi. Yang anak kedua itu memang murni sakit. Oke, kalau itu murni sakit. Kalau yang ketiga ini kok menurut saya kok malah dari sisi si suami ini memiliki, entah dia dulu pernah tirakat atau memiliki kemampuan kanuragan, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini mengancam keberadaan genderuwo ini jika masih terus bertahan dalam hal ini hubungan pernikahan ini. Seperti itu. Mungkin genderuwo ini merasa bahwa ini sainganku ini, tidak bisa ini. Kalau dia memang terus eksis, nanti saya gimana? Soalnya dia ini mampu untuk mengalahkan saya, seperti itu. Oh gitu lah. Oke, betul. Dari penerawangan Kak Tian memang ada dibetulkan sama tetangga teman saya bahwa semenjak menikah sampai sekarang itu memang tidak pernah hidup sama ibunya, lebih memilih ke rumah mertua padahal belum mempunyai momongan. Nah ini kan enggak logis ya. Iya. Kenapa dia lebih nyaman dengan mertua sedangkan istrinya sudah meninggal dan belum mempunyai keturunan, sedangkan dia masih mempunyai rumah dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, kalau memang sama-sama nyaman
harusnya nyaman dengan orang tuanya sendiri dong. Ya, benar. Itu loh. Benar. Kenapa memilih nyaman di rumah mertua, sedangkan sana juga hidup masih satu atap, ada berarti kakak mungkin atau adik iya, mungkin ada sudah 3 menikah. kakak malah. Kan umpel-umpelan kalau bahasa sini. Iya, betul. Terumpel-umpelkan di sana dia. Ya. Jadi saya dapat gambaran lagi bahwa anaknya ini sedari dulu sebelum menikah itu sudah, jadi suami dari anaknya ini sudah merasakan bahwa ini ada yang aneh dengan mertua saya, mungkin seperti itu. Ini ada yang aneh dengan mertua saya, kenapa kok setiap kali saya ke sana rasanya ingin bengkrehi. Kalau bahasa Indonesia bengkrehi itu apa ya, Kak? Nukari, tukaran, atau tidak akur. Ingin berselisih gitu. Ya. Seperti itu. Seperti kuwi dapuram seperti itu loh, Kak. Iya, betul. Terhadap anak pun sendiri. Ceritanya juga gitu. Kalau merintah anak atau menasihati anak itu tidak ada ngaling-ngaling. Sepertinya ekstrim. Ekstrim. Bajingan, anak seperti ini. Nah, itu dari sisi orang tua kan memang tidak mendidik secara agama maupun moral ya, menjadi tantangan tersendiri terhadap anak. Pengen berontak terhadap orang tua seperti itu. Kok aku neng omahe ibuku dhewe wae dimusuh, sedangkan ibuku ya tak cukupi aku, kenapa aku dimusuh seperti ini kan? Mungkin dia lebih nyaman ke rumah mertua kan gitu. Nah, kemungkinan memang betul kata Kak Tian tadi, imbas dari si anak yang laki-laki itu tadi mempunyai sedikit ilmu kanuragan sehingga hampir menyaingi atau mengalahkan atau ibarat kata mengusir atau tidak setuju hubungan ibunya dengan makhluk tersebut, juga bisa jadi daripada bocah iki ning kene wis mending tak lungakno. Dengan cara bagaimana? Misal mungkin si istrinya dibuat sakit dengan makhluk tersebut sehingga meninggal, walaupun tidak ada keterkaitan engko mantumu tak jupuk ya tak dadekno budak saya atau pengikut saya. Itu tidak, tapi bagaimana sih aku ngalahno si anak ini yang kedua ini sehingga aku ya tetap jalan, bocahku ya tetap jalan tanpa mengganggu privasi saya, tanda kutip privasi saya kan gitu kan. Gitu. Oke. Tapi gini Kak, ada gini lagi. Ketika wanita yang memiliki hubungan dengan genderuwo ini sedang meluap-luap, tanpa dia sadari genderuwo ini masuk. Nah, genderuwo ini masuk. Mungkin ini ada korelasi antara menantunya yang meninggal. Jadi tipikal menantu yang meninggal ini, dia itu orang yang sering overthinking. Nah, dia sering overthinking ditambah dengan omongan mertuanya yang sangat sedap sekali di telinga. Gurih, nyoy. Yang gurih ini kan, sehingga akhirnya menjadikan pikiran, menjadikan beban di hatinya. Karena memang apa, sedikit-sedikit itu dipikir, masalah sedikit dipikir, sehingga akhirnya menjadi besar, menjadi pengaruh terhadap psikologis dan hatinya, sehingga penyakit-penyakit yang seharusnya tidak muncul ini muncul secara disadari. Mungkin ini juga akan berimbas kepada tadi yang Kak Budi katakan, anak-anaknya yang mungkin masih kecil atau mungkin cucunya yang yang seperti itu. Ketika ada sifat atau apapun yang tidak cocok dengan wanita yang memiliki hubungan dengan genderuwo ini, mungkin akan diuntap-untap kalau bahasa sini. Yes, betul. Dimarah-marahi tanpa ada sebab, marah dulu yang penting. Seperti itu. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap psikologis, berpengaruh terhadap mental, itu kan nanti malah bahaya. Ya kan? Seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya kan?
Gimana lagi, kita pun kalau misal membantu pun mungkin hanya sebatas mendoakan agar supaya dia diberi hidayah oleh Allah, kemudian Amin, diberi amin, kesadaran. Dan apapun yang direncanakan oleh dua makhluk yang beda alam ini tapi memiliki hubungan cimsta ini semoga tidak terlaksana seperti itu, tidak Iya. terjadi. Jadi gini Kak Tian, ini kan si wanita bisa nggak sih dia mempunyai keturunan dari makhluk tersebut, sedangkan dia masih punya suami loh ini loh, dan melahirkan manusia nyata. Oh, saya dapat gambaran baru Kak. Ya. Saya dapat gambaran baru. Wanita ini tidak mau memiliki anak dari genderuwo ini. Dikarenakan Karena wanita ini merasa bahwa ini tidak wajar. Ketika nanti suamiku meninggal dan aku memiliki anak, apa kata tetangga? Seperti itu. Nah, akhirnya genderuwo ini mungkin Mas, karena rasa cintanya yang besar tadi. Ya wis, kena gak gelem duwe anak saka aku, berarti anakmu ae sing tak pangan gitu loh. gitu. Ini kemudian tadi yang kita ceritakan klopnya di situ, kliknya ternyata di situ. Ya. Kemungkinan juga kalau misalkan mungkin suaminya pergi ke luar kota ataupun kemana, kan tetap curiga nanti. Misal si pria atau si suami memang kulitnya kuning langsat juga, si wanita juga kuning langsat juga, ya kan. Jika mempunyai anak dengan tersebut, kemungkinan kalau menurut Kak Tian ada nggak sih kasus yang pernah ada kelahiran dari sosok makhluk tersebut yang berhubungan dengan wanita di dunia nyata seperti ini, atau pernah melahirkan lah gitu? Ada Kak. Kalau Kak Budi mau, ada contoh di salah satu video kisah horor yang membahas tentang yang kemarin atau kapan itu unboxing pocong. Di sana saya menjelaskan sedikit tentang orang yang memiliki hubungan gaib dengan genderuwo ini dan melahirkan anak juga. Tapi anak ini tidak sebayanya anak-anak pada umumnya. Mungkin dari ciri fisiknya sudah berbeda, kemudian dari sisi kecerdasan sudah berbeda, dari segi motorik dan penangkapan penalarannya pun berbeda. Tapi kalau dalam hal penglihatan gaib memang luar biasa tajam. Oh, berarti memang betul ada kasus yang seperti ini ya? Ada Kak. Wow. Ada. Nah, kalau genderuwo yang saya tangkap dari cerita Kak Budi ini, dia kok memang besar sekali, bertaring atas dan bawah, matanya itu merah, melolok seperti merah, gitu kan, rambutnya itu seperti orang gondrong. Memang ada lurus apa kriwil-kriwil? Tetap kriwil Kak. Nggak mungkin lurus, maksudnya bonding dong. Dia kriwil gitu, tapi tidak endung keribu banget itu, enggak, bergelombang-gelombang gitu. Tapi tersamarkan karena memang bentuk fisiknya yang hitam, kemudian bulu-bulu halus seperti monyet lah, seperti itu. Kemudian kalau kebanyakan orang melihat genderuwo itu memiliki ekor, itu sebenarnya bukan ekor tapi kemaluannya. Rekene titiknya ya. Nah, itu kemaluannya. Soalnya ya memang bervarian seperti manusia juga, ada yang besar dan lebar, kemudian ada ya kecil dan tidak seberapa, seperti itu kan Kak. Nah, seperti itulah. Tapi memang ketika mereka berhubungan, ketika mereka menyerupai seperti contoh yang saya jelaskan tadi, orang yang sampai melahirkan itu memang bentuk fisiknya seperti suaminya, benar-benar seperti suaminya, tapi alat kelaminnya ini bisa berubah menjadi besar dan lebar.
memang bisa berubah menjadi besar dan lebar itu bisa. Kemudian untuk powernya ketika berhubungan intim ini tidak seperti sebanyak manusia. Mungkin kan kalau manusia 2 sampai 3 kali kan sudah besok lagi atau kapan lagi seperti itu. Tapi kalau dia tidak, unlimited, mau sampai kapanpun oke saja seperti itu. Tapi untuk yang kasus ini yang kita bahas ini, apakah bentuknya setiap kali mau ketemu atau mau making love lah, intinya itu bentuknya wujud asli atau menyerupai suaminya? Kalau yang kita bahas ini. Tapi kalau yang Kak Tian yang bahas sampai mempunyai anak tadi kan menyerupai manusia kan, Ya, kalau menyerupai suaminya mempunyai suaminya kan. Tapi kalau yang kita bahas ini menurut Kak Tian, apakah wujud asli atau manusia? Itu tergantung mood dari si wanita. Soalnya kan kalau menurut saya wanita ini tuh memiliki fantasi yang luar biasa terhadap ini. Oh gitu. Misal moodnya aku kepengen mau bercinta dengan Jungkook misal. Wah mau aku pengen karo Jungkook. Oke, I'm fine. Berubah gitu. Nyanyi dulu Jos ataukah bisa jadi aku tuh iki momen Piala Dunia, aku pengen Messi. Wah kita gocek dulu ya, terus ya bisa jadi kan ya ini malu, kita awam loh ini, kita awam ya. Tapi sebentar, saya mencoba minta gambaran dulu. Tapi tidak se ekstrim itu sih Kak Budi, tidak serta-merta langsung Messi, kemudian siapa di atas Jungkook tidak. Misal ini ya kan, mungkin saja bisa. Ya kan, masa berupa wujud asli, waduh bad mood dong. Misal pun kita cari suami atau cari istri, pasti kan cari yang perfect kan. Apalagi making love, kalau kita ndak lihat orangnya, ndak nafsu aja bad mood, ndak jadi kan. Tapi misal si wanita, aduh aku ngerti, ndak nafsu aku, ya kan sakit juga kalau ndak nafsu kan. Jadi ya misal cari, aku pengen, aku jatuh cinta sama Pak Ustadz misal kan, angsitu asma'u ya kan, bisa gitu loh. Assalamualaikum. Ready Mbak Are you ready? Tapi gini Kak, biasanya itu karena memang wanita ini memiliki fantasi yang sangat luar biasa. Biasanya itu dia meminta sosok tetangganya, karena kan memang dia memiliki gandrung sendiri mungkin di daerah situ kan. Saya mau kalau kamu menyerupai seperti ini. Mungkin seperti tetangga-tetangganya. Kalau saya tangkap seperti ini rumah, mungkin daerah sini-sini, daerah kanan kirinya. Kemudian pernah juga menyerupai sebagai menantunya juga pernah. Wow. Dan hubungan pernah juga menyerupai iparnya juga pernah. Wow. Tapi hubungan menyerupai bentuknya seperti gendruwo juga pernah. Tergantung mood wanitanya tadi. Kan memang gendruwo, masuk menyerupai gendruwo lagi kan juga tidak mungkin. Enggak, dia menggunakan wujud aslinya untuk berhubungan itu. Oh gitu. Jadi bisa jadi misal aku mau jadi Jungkook, aduh toko shot Korea kan tidak mungkin. Kesel aku, harus ngene ae apa anane gelem ta ora. Ya wis gelem. Bisa jadi kan. Daripada kesuwen sayo. Ya wis lah. Wis tancep yuk. Kabyuk lek. Tapi hubungan ini tidak selalu dilakukan ketika wanita ini sadar. Dalam mimpi pun bisa.
Seperti itu. Bisa lewat mimpi, bisa lewat memang keadaan benar-benar dia nyata dan didatangi seperti itu. Dan datangnya genderuwo ini random, semaunya dia. Kadang siang juga oke, Oh iya ya. malam pun oke. Katanya juga enggak bekerja masalahnya. Nah, apalagi ditambah tidak bekerja. Terus ada nggak sih menurut Kak Dian itu malam-malam khusus ataupun malam-malam yang spesial untuk melakukan hubungan itu di selain jam-jam tertentu tadi, jam-jam semau dia? Ada. Jadi malam sebelum, biasanya gini, wanita ini kan yang namanya manusia hidup kan pasti ada butuh lebih, seperti musim kondangan, nah, kemudian musim anak sekolah atau apapun gitu kan, tetap dia butuh income lebih. Nah biasanya malam sebelum deadline, contohnya gini, aku tanggal 15 butuh uang banyak, bayar tanah. Nah, contohnya saya menang tender, bagaimanapun tanggal ini saya harus sudah pegang uang segini. Jadi malam sebelum hari H penyerahan uang tadi atau apapun bentuknya itu yang diberikan oleh genderuwo itu, harus wajib berhubungan dulu. Tapi biasanya lebih ke apa ini, saya tidak menangkap, tapi saya mendapatkan gambaran tulisan Sabtu gitu, Sabtu apa saya kurang menangkap. Tapi uangnya itu memang kalau yang mainstream tadi kan misal tuyul 100.000 atau 50.000, itu apakah langsung misal saya minta karena menang tender saya minta 100 juta cash? Ya, sesuai nominal. Wow. Dan itu saya merasakan ada, entah itu kotak khusus atau lemari khusus, saya tidak tahu, pokoknya bentuknya kotak. Jadi memang ketika genderuwo itu memang mau memberikan itu uang atau harta atau apapun itu, memang di sana. Dan ketika wanita itu membuka, nanti kan ada before after ya. Before-nya nggak ada, setelah gitu kan, afternya wow baru ada. Dan itu sesuai nominal. Jadi misal 1.100.000, nanti juga segitu. 1.500.000 ya segitu. Nanti yang muncul di kotak atau lemari itu ya segitu. Oh iya Kak Dian. Tetangga sekitar teman saya itu juga bilang memang setiap hari di rumah atau tidak bekerja, tapi dia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan atau membantu tetangga yang sakit, contoh demam, kesurupan, ataupun berupa penglarisan toko ataupun warung, ataupun jenisnya seperti minta hari ataupun rumah, pembuatan rumah, hari pembuatan rumah ataupun hari pembongkaran rumah, maupun hari untuk meminta pekerjaan. Bah, saya ini misal Bu E nek nyeluk itu Bu E dino misal saya ini cocoknya kerja di mana? Bisa ketik rek spasi kerja di mana kirim ke 1200000 misal seperti itu. Enggak seperti itu kan, tapi langsung dia katanya juga bilang gini bahwa oh iya Nang, kamu tidak cocok hidup di air. Nah, terus hiduplah di mana? Hidup di bulan gitu kan juga jawabannya tuh langsung pakem gitu loh. Enggak dia secara ritual enggak langsung blak-blakan seperti ini. Oke, kamu iki kerjamu cocoknya ngulon karo ngalor. Kowe aja nyekel wesi misal kok gunting, jangan misal nyekel sapu misal. Berarti koyo aja wesi, nyekelem aja wesi bendino. Nah, cocoknya kerja ning apa gitu. Dia juga banyak dimintai
orang-orang tetangga sekitar, misal tetangga lain Mm-mm. lain wilayahnya tadi juga terkenal seperti itu. Misal anak sakit panas, misal cuman dilus-lus batuknya ataupun embun-bunan gitu juga sembuh gitu loh. Apakah selain dari kecantikan, oke ya, kekayaan tadi, terus bisa pengobatan dan ahli nujum tadi, bisa katanya juga bisa. Nah berarti kan Nujum. multi power ya kan, orang ini wow amazing gitu. Multitasking sekali. Multi talented. Kalau orang itu seperti Kak Tian multi talented, mau ditaruh dimanapun bisa gitu loh. Orangnya juga seperti itu. Menyesuaikan wadah. Waktu dan disesuaikan gitu bisa gitu. Saya tertarik dengan kata ahli nujum. Iya, ahli nujum dalam arti gini. Kowe aja nyekel wesi contoh. Kena nyekel wesi, 3 tahun kas tanganem keju. Keju dalam arti ngiwil sendiri ataupun kram. Kram. Ya, kram iki ra iso mbok sembuhno. Kowe kudune iki amputasi, misal seperti itu. Iya, bilangnya seperti itu. Ini misal kan. Iya. Tapi memang dia itu bisa menerawang jauh. Menerawang 2-3 tahun sampai kamu nek engko iki kesusahan untuk nikah misal. Kamu engko nek di anak engko anakmu ngene misal seperti itu. Nah, itu kan saya katakan juga dia bisa menerawang jauh ke depan tanpa harus kasarannya masuk ke ruangan khusus tadi. Tapi langsung tok leh gini loh. Bahasanya Jawa tok leh ya. Gitu. Ya. Ya jadi gini Kak. Memang bentar, tak minta gambaran lagi. Memang gini, ada memang kemampuan orang ini untuk mengobati itu ada, tapi bukan dia bisa mengobati, tapi dibantu oleh suami gaibnya tadi, dibantu agar apa yang dihajatkan oleh orang-orang tersebut terkabul seperti itu. Nah makanya kan ada cerita tentang jin atau apapun itu yang dia itu pergi ke Ars mengintip, ya kan, mengintip tentang takdir atau tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Ada itu, saya pernah mendengar cerita itu dari siapa saya lupa. Nah orang ini juga seperti itu, entah itu dia sadar atau tidak, entah memang benar wanita ini yang berbicara atau suami gaibnya atau genderuwo ini yang berbicara, tapi memang benar kata Kak Budi, apa yang dia omongkan, apa yang keluar dari mulutnya biasanya memang langsung dijawab. Wow. Entah itu kebetulan atau tidak, entah itu memang datangnya langsung dari Allah atas perantara orang ini atau tidak, wallahu alam itu. Oke. Tapi kok saya mendengar sesuatu yang aneh Kak, seperti bunyi ayam yang sedang tercekik atau seperti apa ini, saya kurang tahu juga. Daerah belakang Mungkin sana tertangkap kamera ini teman-teman ini. Soalnya saya pernah mendengar juga bahwa ada kuntilanak ayam. Jadi ketika kita di suatu tempat yang memang tidak sebayanya ada ayam di sana dan nampak. Wah, ini seru ini Kak Tian. Ini seru kalau membahas topik bahasan lagi ini. Oke. Next time ini Boleh, kita Kak Tian. boleh. Ini karena kita durasi Kak Tian. Boleh. Kesimpulan dari pembahasan kita malam ini. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa kita ini manusia. Kita ini makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, karena kita memiliki 2 sifat, yaitu sifat nafsu dan
bukan sifat ini istilahnya. Kita memiliki nafsu dan akal, bukan seperti makhluk-makhluk Gusti Allah yang lain yang hanya memiliki nafsu saja dan hanya memiliki akal saja. Karena manusia diciptakan oleh Allah sempurna. Sempurna, memang benar-benar sempurna. Seperti apapun bentuknya, seperti apapun yang diberikan oleh Allah, menurut Allah itu sudah terbaik. Seperti itu. Nah, jadi dan kodok kodarnya Gusti Allah itu pasti dan valid. Dan info kodok dan kodar dari Gusti Allah itu valid A1 pasti. Dan di sebelum kita diciptakan oleh Allah atau masih di Lauhul Mahfuz, dari jodoh, pati, rezeki itu sudah ditulis karo sama Gusti Allah, ya kan? Benar, kalau itu benar. Nah, jadi tidak perlu kita meminta bantuan gaib, tidak perlu kita berhubungan dengan makhluk gaib, apalagi berhubungan seperti itu dengan makhluk-makhluk seperti itu, karena memang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, mereka itu menang bisa melihat kita, dan kita kalah tidak bisa melihat mereka, seperti itu. Mungkin kalau orang-orang indigo atau orang-orang yang memang diberi Gusti Allah kemampuan khusus, atau kapasitas untuk melihat mereka dan bisa merasakan kehadiran atau seperti apa yang mereka miliki, itu bisa menjadi warning bagi kita. Nah, oleh karena itu kisah horor ini didirikan agar apa? Saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita di rumah, termasuk para pecinta misteri sekalian yang tidak bisa melihat mereka itu, bisa kita beri warning. Kita beri warning, kita bisa beri tulung hati-hati dengan ABCDE seperti itu. Berarti Kak Tian ini mendirikan channel ini berarti untuk syiar. Betul sekali. Dengan cara yang anti mainstream juga, dengan yang berbeda. Dengan cara misal seperti Gus Miftah dakwahnya adalah di tempat khusus-khusus, berarti Kak Tian dakwahnya di sini gitu ya. Jadi kita dakwahkan tidak perlu harus memakai atribut seperti apa yang dipakai oleh pendakwah lain. Oke, siap. Oke, Kak Tian, terima kasih. Kemungkinan semoga saja channel Kak Tian di kisah horor ini kedepannya semakin maju, semakin bagus, semakin informatif, semakin tambah wawasan, semakin membantu bagi sesama dan makhluk lain. Semoga-moga makhluk lain juga yang kepingin dibantu, tolong komen makhluk lain ya. Komen, subscribe juga. Terima kasih. Mohon bantuan dari makhluk lain juga untuk nge-up video kita, video Kak Tian di kisah horor supaya lebih banyak subscribe. Nanti jangan-jangan misal kalau minta bantuan naik ke atas, ya kan, ada sesi naik ke atas itu juga moga-moga dibantu. Oh iya, bukan hanya makhluk lain, para pemirsa semuanya yang melihat channel ini dan mendengarkan cerita dari Kak Tian atau dakwah Kak Tian dengan caranya sendiri, cara yang unik ini, semoga aja bisa membantu, bisa tambah men-sharekan ke banyak video-video kita, video-video Kak Tian itu di sosial media yang lain, dan rekomendasikanlah video ini Kak Tian biar bisa membantu. Semoga aja seperti tadi bisa membantu dengan syiar agama dengan cara Kak Tian. Biar semoga aja Kak Tian gitu ya, tambah sukses. Amin. Tetap semangat, tetap happy, tetap dakwah yang unik, pertahankan. Kita aja rekan-rekan semua, terima kasih saya sudah diundang ke kisah horor, dan semoga jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ke siapapun yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil inti sari pelajaran dari cerita ini. Kami tidak memaksa kalian mempercayai apa yang kami kisahkan malam ini. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Sekian, terima kasih. Saya Budi Raharja.
Saya Tian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.